Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya yang dimuliakan Bapak dosen dan teman-teman semua yang kami banggakan, mahasiswa-mahasiswi jurusan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Nah, untuk materi yang dibahas pada sore hari ini adalah adat madud dan isim tafdil. Nah, langsung saja. Jadi saya dan teman saya Hasan Kamal akan menjelaskan apa itu adat madud dan isim tafdil. Kita membagi menjadi 3 bab. Bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Nah, untuk bab 1 sendiri, pendahuluan ada 2 hal yang akan dibahas, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah. Sementara untuk bab yang kedua tentang pembahasan akan ada 3 bahasa, itu yang pertama pengertian adat madud dan isim tafdil, yang kedua ketentuan adat madud, dan yang ketiga ketentuan isim tafdil. Nah, untuk yang terakhir bab 3 penutup ada kesimpulan dan saran. Nah, langsung saja ke bab pertama pendahuluan. Nah, latar belakang. Ilmu nahwu merupakan salah satu ilmu alat yang tidak bisa ditinggal oleh seseorang jika ingin mempelajari bahasa Arab. Peran ilmu nahwu sendiri sangat penting karena ilmu nahwu merupakan dasar dalam mempelajari bahasa Arab, khususnya dalam hal harokat maupun susunan kalimat. Oleh karena itu, ilmu nahwu merupakan salah satu kajian ilmu yang selalu menarik untuk dibahas, khususnya jika berkaitan dengan bahasa Arab. Salah satu sebab yang terdapat pada pembahasan ilmu nahwu adalah adat madud dan isim tafdil. Banyak sekali syarat maupun aturan dalam penulisan adat maupun isim tafdil, sehingga menyebabkan banyaknya kesalahan dalam penulisan dikarenakan tidak sesuai syarat maupun aturan. Karena hal itu, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang adat madud dan isim tafdil, baik itu pengertian maupun syarat-syaratnya. Nah, untuk rumusan masalah sendiri, kami berdasarkan latar belakang di atas, kami merumuskan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengertian adat madud dan isim tafdil. Yang kedua, apa saja ketentuan adat madud, dan yang terakhir adalah apa saja ketentuan isim tafdil. Nah, langsung saja ke bab 2 pembahasan. Yang pertama, apa pengertian adat madud dan isim tafdil. Adat ditinjau dari segi bahasa, yaitu berupa lafaz al-adadu yang berarti hitungan bilangan, sedangkan madud berasal dari kata al-madudu yang memiliki arti sesuatu yang dihitung. Contohnya semuanya seperti yang terdapat dalam kalimat ra'aitu tis'a talibatin. Jadi lafaz tis'a itu merupakan adat atau bilangan, sementara talibatin merupakan madud atau sesuatu yang dihitung. Nah, sementara isim tafdil yaitu isim yang dibentuk untuk menyatakan perbandingan atau keadaan lebih antara satu keadaan dengan keadaan lain, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan, dan menggunakan wazan af'alu untuk mudzakkar dan fu'la untuk muannas. Contoh simpelnya seperti yang terdapat dalam kalimat huwa ahsanu min. Kata ahsanu adalah isim tafdil, artinya lebih baik, dan juga menggunakan wazan af'alu. Nah, untuk wazan hamzah pada wazan af'alu ada yang dibuang dalam 3 kata, yaitu khairun, syarun, habbun. Lafal tersebut merupakan isim tafdil yang berasal dari akhyaru, asyaru, ahabbu. Nah, menghilangkan hamzah banyak berlaku untuk lafal khairun dan syarun, sedangkan untuk habbun terhitung sangat sedikit. Sebaliknya, menetapkan hamzah pada lafal akhyaru dan asyaru terhitung sedikit. Nah, ketentuan B, ketentuan adat madud. Secara garis besar, adat terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama itu adat asli, ialah bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Contoh itu isyara itu isyrina kitaban, saya membeli 20 kitab. Nah, yang kedua adat tertib. Jadi ialah bilangan yang menunjukkan urutan. Contoh Zaidusani fi qaimatin najihin. Jadi artinya itu Zaid menduduki urutan kedua dalam perolehan ranking. Nah, adat asli sendiri dibagi menjadi 4, yaitu adat mufrad, adat murakkab, adat aqad, dan adat ma'ruf. Nah, adat mufrad disebut adat mufrad karena kalimat adat yang digunakan hanya 1 kalimat. Yang termasuk bilangan tipe ini adalah 1 sampai 10, 100, 1000, dan seterusnya. Ada beberapa aturan dalam adat mufrad. Untuk bilangan 1 dan 2, kalimat adat berkedudukan sebagai na'at dan ma'dud sebagai man'ut. Nah, di sini berlaku aturan ad, di mana antara keduanya harus sesuai dalam 4 hal. I'rab, rafa, nasab, jar. Yang kedua muannas mudzakkar.
yang ketiga mufrad tasnya jamak, yang keempat ada ma'rifat nakirah. Nah, contoh itu mudzakkar li qalamani isnani, yang muannas li sayyaratani isnatani. Nah, untuk bilangan 3 sampai 10 cara pembacanya dalam bentuk idhofah, adat sebagai mudhaf dan ma'dud sebagai mudhaf ilaih. Selain ma'dud sebagai mudhaf ilaih, ma'dud juga harus dalam bentuk jamak. Nah, dan juga khusus bilangan 3 sampai 10 menggunakan tak ketika mudzakkar salah satu arba'atun, sementara bilangan 3 sampai 10 tidak menggunakan tak ketika muannas salah satu arba'un. Contoh itu li salah satu aqlamin, li salatu sayyaratin. Nah, untuk bilangan 100 sampai 1000 cara pembacanya dalam bentuk idhofah, adat sebagai mudhaf, ma'dud sebagai mudhaf ilaih. Selain itu adat tetap dalam bentuknya baik ma'dudnya mudzakkar atau muannas. Contoh itu mudzakkar yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin. Nah, muannas mi'ata sanatin. Qalla may ya'ishu mi'ata sanatin. Nah, yang kedua adat murokab. Nah, disebut adat murokab karena isim adat terdiri dari dua susunan bilangan menjadi satu dengan susunan target majazi. Yang termasuk bilangan dari debu ini adalah bilangan 11 sampai 19. Nah, aturan untuk adat ini adalah yang pertama jenis juz atau bagian yang pertama merupakan kebalikan dari juz yang kedua atau ma'dudnya. Dua berhukum mabni mu'tal. Sedangkan aturan untuk ma'dudnya adalah berupa mufrad, dua dibaca nasab, tiga sebagai tamyiz. Contoh itu dalam tabel untuk ma'dud mudzakkar ja'a khamsata asyarata thaliban. Untuk muannas ja'at khamsa asyarata thalibatan. Nah, keterangan ketika asyaratun ketika muannas sinnya disukun. Nah, adapun ketika mudzakkar sinnya di fathah. Lanjut ke adat akad. Nah, adat akad yaitu isim adat yang berupa bilangan puluhan atau kelipatan 10, yaitu bilangan 20 sampai 90. Sebagian ulama nahwu menyebutkan adat mufrad karena tidak mudhaf juga tidak murakab. Nah, untuk aturan adat ini adalah yang pertama berhukum mu'rab sesuai dengan targetnya. Yang kedua tanda i'rabnya adalah sebagaimana tanda isim jamak mudzakkar salim, rafa dengan wawu, nasab dengan ya, jar dengan ya. Nah, untuk aturan untuk ma'dudnya adalah satu berupa mufrad, dua dibaca nasab, tiga sebagai tamyiz. Contoh itu yang mudzakkar adalah ja'a sab'una thaliban, sementara ma'dud muannas contohnya ja'at sab'una thalibatan. Yang keempat adat ma'taf. Disebut adat ma'taf karena bilangan ini terdiri dari dua kalimat yang disertai huruf ataf. Nah, bilangan tipe ini digunakan untuk bilangan puluhan yang disertai satuan, seperti 21, 32, 43. Nah, aturan untuk adat ini adalah satu jenis juz bagian yang pertama merupakan kebalikan dari jenis ma'dudnya. Dua berhukum mu'rab sesuai dengan targetnya. Nah, tanda i'rabnya adalah satu untuk juz yang pertama sebagaimana tanda i'rab isim mufrad, rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah dan jar dengan kasrah. Sementara untuk juz yang kedua sebagaimana tanda i'rab isim jamak mudzakkar salim. Contoh rafa dengan wawu, nasab dengan ya dan jar dengan ya. Adapun aturan untuk ma'dudnya adalah satu berupa mufrad, dua dibaca nasab, tiga sebagai tamyiz. Contoh itu untuk ma'dud yang mudzakkar ja'a khamsatan wa sab'una tilmidan. Untuk ma'dudnya ja'at khamsun wa sab'una tilmidatun. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang C, yaitu ketentuan isim tafdil. Syarat isim tafdil adalah: satu, kata yang dibentuk harus dapat dipola. Dua, makna kata dapat diperbandingkan. Tiga, kata harus sempurna atau tam. Empat, sebagai kata aktif bukan pasif. Lima, wazannya adalah af'alu. Ada beberapa persyaratan lain dalam pembentukan isim tafdil, yaitu: satu, berasal dari fi'il sulasi mujarrad. Dua, dari fi'il musnad bukan dari fi'il manfi. Tiga, dari fi'il mutasyarrif. Empat, dari fi'il mabni ma'lum. Lima, dari fi'il tam. Enam, menerima untuk dilebihkan. Tujuh, isim tafdil tidak boleh dibuat dari lafal yang menunjukkan warna atau warna, cacat, dan hiasan. Ada empat hal yang berkaitan dengan isim tafdil, yaitu:
Satu, isim tafdil yang sepi al atau tidak menggunakan al dan tidak diidhofahkan. Dalam hal ini keadaan apapun ia harus menetapi bentuk mufrad mudzakkar dan bertemu dengan huruf min yang menjadikan mufadul alaih. Contoh, at-thairatu asra'u minal qitari. Pesawat itu lebih cepat daripada kereta. Dengan rumus al-mufaddal plus isim tafdil plus min plus al-mufaddal alaih. Dua, isim tafdil disertai dengan huruf al. Ketika isim tafdil kemasukan al, maka harus mutobik atau cocok dengan mufaddal baik dalam hal mufrad, tasniyah, jamak, mudzakkar maupun muannas dan tidak disebutkan mufaddal alihnya. Contoh, Khalidun al-afdul. Sokhifatun al-fadli. Humal afdulani. Humul afduluna. Hunna al-mubdulayat. Pada contoh di atas mengikuti mufaddal baik dalam hal mufrad, mudzakkar, muannas maupun jamak. Tiga, isim tafdil diidhofahkan dengan isim nakirah. Ketika diidhofahkan dengan isim nakirah, maka isim tafdil harus selalu mufrad mudzakkar. Hanya saja huruf min tidak disebutkan. Contoh, Khalilun a'lamu rajulin. Khalil lelaki terpandai. Hadzani ahsanu rajulaini. Dua orang ini sebaik-baiknya dua orang lelaki. Dengan rumus yaitu al-mufaddal plus isim tafdil plus isim nakirah wa majrur. 4, isim tafdil yang diidhofahkan kepada isim ma'rifat. Dalam alfiah diterangkan bahwa ketika isim tafdil diidhofahkan kepada isim ma'rifat maka ada dua segi bacaan, yaitu pemakaiannya dianggap seperti lafal mujarrad, tidak disesuaikan mutobik. Contoh, Az-Zaidani afdalul qaumi, Fatimatu afdalun nisa'i. Dua pemakaiannya dianggap seperti isim tafdil yang dibarengi al dan sesuai dengan mutobik atau mufaddal alihnya. Contoh, Az-Zaidani afdalul qaumi, Al-Fatimatu faduliyatin nisa. Bahasan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan. Adat ma'dud ditinjau dari segi bahasa yaitu lafal, berarti hitungan bilangan. Sedangkan ma'dud berasal dari kata al-ma'dud yang memiliki arti sesuatu yang dihitung. Secara garis besar pembagian adat yaitu ada dua, adat asli dan adat tartib. Adat asli ialah bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Adat tartib adalah bilangan yang menunjukkan urutan. Adat asli dibagi menjadi 4, yaitu adat mufrad, adat murakkab, adat aqab dan adat ma'tuf. Sementara untuk adat tartib ada beberapa ketentuan, yaitu adat tartibi mengikuti wazan isim fa'il kecuali pada bilangan 1. 2, adat ma'dudnya disesuaikan muannas muzakkar. 3, bilangan 1 sampai 9 i'rabnya sesuai kedudukannya. 4, bilangan 11 sampai 19 harus mabni fathah. 5, bilangan puluhan seperti 20, 30, 40, 50, 60, 10, 80, 90 tidak ada pengaruh muannas mudzakarnya, namun pada i'rabnya sesuai dengan kedudukannya. Untuk i'rab rafa' tandai dengan wawu, untuk i'rab nasab dan jar ditandai dengan ya, untuk bilangan ratusan dan ribuan i'rabnya sesuai dengan kedudukan.
2. Isim tafdil. Isim tafdil itu isim yang dibentuk untuk menyatakan perbandingan keadaan suatu benda baik keadaan baik ataupun keadaan buruk. Isim tafdil adalah isim yang diambil dari fi'il yang menunjukkan bahwa ada dua hal yang bersekutu dalam satu sifat, akan tapi satunya melebihi yang lain. Syarat isim tafdil adalah sebagai berikut. Kata yang dibentuk harus dapat dipola, makna kata dapat diperbandingkan, kata harus sempurna, dan sebagai kata aktif bukan pasif, serta wazannya adalah af'alu. Nah, untuk bagian terakhir adalah contoh-contoh yang berada di kitab Faroid Saniyah, bisa disimak dan dilihat dan dibaca-baca. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.